Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. RMA Group selaku APM dari Ford di Indonesia yang saat ini sudah mulai memasukkan beberapa mobil Ford di Indonesia kembali menghadirkan salah satu varian andalannya double cabin dengan mesin terbuas yang bisa dikatakan cumi darat killer. Ini dia mobilnya Ranger Raptor, tapi dia bukan Raptor biasa karena dia bermesin 3000 cc V6 bensin. Wow. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur yang ditawarkan, kemudian bagaimana kakinya, kemudian mesinnya. Ikuti terus video ini. Ya, memang berbeda dibandingkan dengan strategi beberapa merek lainnya ya. Jadi kalau si Ford ini memang dia menghadirkan justru yang high spec dari double cabinnya. Beda misalkan dengan Mitsubishi. Mitsubishi Triton itu hanya hadir varian yang bukan paling atasnya gitu. Tritonnya justru mereka hadir dalam tipe Ultimate, bukan Triton Athlete yang versi sportinya. Kemudian juga Toyota juga tidak lagi menghadirkan Hilux GR Sport. Dan Ranger ini variannya banyak banget di Indonesia, mulai dari XLS, XLT, Ranger, maksud saya Raptor, dan Raptor pun ada dua versi sekarang, Raptor yang Wildtrak dan Raptor yang mesin bensin seperti ini. Ranger sendiri adalah double cabin yang sebenarnya sudah lama dipasarkan di Indonesia mungkin sejak tahun 2000-an awal, dan ini adalah generasi terbarunya seperti ini. Sebelumnya sudah ada juga yang Raptor Wildtrak, dan kali ini dia hadir dalam versi mesin bensin. Lantas seperti apa mobilnya? Oke, kita coba lihat bagian depannya terlebih dahulu ya mobil ini. Dan untuk bagian depannya dia sudah menggunakan grill yang ala Raptor yang sudah Ford seperti ini. Kemudian lampunya juga sudah desain baru. Ini mirip dengan sebenarnya dengan saudaranya yaitu Everest Titanium yang generasi terbaru juga. Dan untuk Raptor dia dibekali dengan over fender berwarna hitam seperti ini nih. Kemudian berlanjut ke bagian bumper yang warna hitam dan ada aksen bumper guard di bagian bawahnya. Dan yang menarik pada versi termahal ini dia juga dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Nah, sekarang kita lihat bagian yang paling penting dari mobil ini yaitu mesinnya. Oh ya, sebelum bahas bagian mesinnya, di Raptor ini juga beda ya dengan Titanium. Jadi ada aksen-aksen hitam seperti ini dan juga dia fendernya lebih lebar untuk varian Raptor. Oke, kita lihat langsung mesinnya yang sangat spesial. Aduh, sayang banget belum pedas ya. Apa-apalah. Yang terpenting kan ininya, mesinnya ini. Dan dia dilengkapi dengan sesuai ini ya, 3000 V6, jadi 3000 cc turbo V6 dan tenaganya, wow, 392 horsepower, torsinya 583 Nm. Wow, itu tenaga mesinnya sangat besar, torsinya sangat buas. Kemudian dia dikawinkan dengan transmisi otomatis 10 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda belakang atau ke 4 rodanya. Nah, ya bener ya, jadi mobil ini tampaknya akan menjadi cumi-cumi killer di Indonesia. Yang diesel-diesel kenceng tuh, udahlah nggak ada apa-apa ya sama ini. Kemudian kita sedikit mengolong ke bagian kakinya ya. Ini mungkin nggak begitu kelihatan. Tapi nih, kalau ada lihat orange sih, jadi dia shocknya itu sudah shock aftermarket dari Fox. Begitu juga dengan upper armnya yang berbeda dengan varian Wildtrak. Dan shock aftermarket Fox itu tidak hanya di bagian depan, tentunya di bagian belakang yang akan membuat mobil ini makin mantap ketika diajak off-road dan juga akan lebih agile ketika diajak bermanuver. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Kemudian bagian samping bisa dilihat, nih, dia mendapatkan aksen over fender yang lebih lebar dibandingkan tipe Wildtrak karena dia wheel tracknya juga pastinya lebih lebar dibandingkan tipe yang
Wildtrak. Kemudian velg dia hanya berdiameter yang 17, tapi bannya sudah seperti ini, sudah ban aftermarket. Kemudian ada aksen hitam, sama sih sebenarnya dengan Wildtrak, nggak beda. Kemudian dia ditambahkan ini nih, ada footstep Raptor di bagian sampingnya yang membuat lebih aman gitu ya ketika diajak off-road. Jadi tidak terkena obstacle misalkan pohon atau apapun itu, batu gitu misalkan ya ketika diajak off-road. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan ini nih, ada blind spot monitoring karena dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang cukup lengkap dan ada kamera 360. Bagian depan juga ada tentunya. Kemudian oh ya, dia juga mendapatkan decal seperti ini nih. Dan Raptor di bagian belakang tulisannya ya. Untuk bagian belakang dia tidak lagi menggunakan per down, melainkan dia menggunakan coil spring yang disatukan dengan suspensi aftermarket dari Fox tersebut. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan karena suspensinya juga dia mendapatkan perubahan, mendapatkan suspensi aftermarket, jadi dia juga lifted dibandingkan versi Wildtrak atau versi lainnya yang ada di Indonesia Ranger ini ya, Ranger Raptor ini. Kemudian nah ini bagian belakangnya seperti ini. Ada decal lagi, Raptor, ada decalnya seperti ini. Kemudian yang menjadi ciri khas sebuah Ranger dari dulu ya, ini nih, Horizon Ranger, tegas sekali di bagian belakang baknya ini. Kemudian ada lampu remnya di sini, ada kamera lagi yang berfungsi sebagai kamera mundur dan juga kamera 360. Kemudian buka baknya biasa lah. Baknya sih standar double cabin ya, kapasitasnya segala macam, nggak yang gede-gede banget, nggak yang kecil-kecil banget nih, standar. Tapi tutupnya gampang loh ya, padahal dia bukan pegas tapi tutupnya tuh kayak enteng dibandingkan double cabin lain yang ada di Indonesia. Kemudian bumper seperti ini, dan dia juga sudah mendapatkan tow bar seperti ini untuk kebutuhan off-road. Dan karena ini versi V6, nah knalpotnya twin pipe. Wah keren nih, nggak sabar ya denger mobil ini meraung gitu suara mesinnya seperti apa. Nanti kita akan tes pada saat sesi test drive atau sesi test drive jangka panjangnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia bagian belakang dari Ford Ranger Raptor. Memang bukan yang tempat terbaik di sebuah double cabin ya. Dan to be honest, dibandingkan generasi sebelum ini ya, ini duduk belakangnya memang lebih tegak. Kalau yang sebelum ini itu lebih nyaman duduk belakangnya, paling masuk akal ya, double cabin paling masuk akal untuk duduk belakang yang Ranger sebelum ini. Tapi ya nggak masalah sih, karena ketika Anda membeli Raptor ya pasti Anda akan berada di sini nih, di balik lingkar kemudi, nggak mungkin di belakang. Ini mungkin untuk teman Anda yang tidak terlalu Anda kenal gitu ya. Kemudian tapi dia at least memberikan ruang yang baik untuk kakinya karena ada celah di sini nih, ada celah di bagian kursinya yang untuk legroom seperti ini, meski nggak besar tapi lumayan lah at least. Kemudian untuk kepala, headroom juga cukup memadai. Sandaran emang agak tegak, tapi untungnya dia masih ada ini nih, ada armrest yang sedikit menambah kenyamanan, masih ada channel, ada ventilasi AC belakang untuk menambah dingin. Padahal double cabin sebenarnya nggak perlu ya, karena ruangannya segitu-gitu aja, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian untuk memanjakan penumpang belakang, Ford juga memberikan ini dua buah USB dan dua tipe ini, USB Type C dan juga USB Type A, dan juga dia dilengkapi dengan AC charger di bagian sini. Ini colokan untuk seperti colokan rumah ya di bagian sini. 400 watt max, wow gede juga nih listriknya. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya. Kemudian bagian interior seperti ini double cabin mungkin yang paling keren di Indonesia saat ini ya, paling sporty. Kita lihat dulu ya, instrumen clusternya digital, kemudian head unitnya besar, dan dia berdiri tegak seperti ini. Kemudian detailnya juga menarik karena dia dilengkapi dengan aksen sweat di bagian sini, ada aksen oranye lagi di bagian sini, setirnya juga keren, ada tulisan Raptornya. Kemudian, nah ini juga dibalut dengan bahan soft touch di bagian sini nih, nggak seperti bagian belakangnya yang pasti keras, tapi emang dashboard masih pasti keras di bagian sini nih. Kemudian, nah kita lihat apa yang ada di ini di head unitnya. Oke. Oh, standar ternyata ya. Jadi kalau menu-menu itu semua di sini sebenarnya, di instrument cluster, radio, phone, navigation, media. Coba kita controls ya, ini standar ternyata nih, nggak bukan menu off-roadnya nggak ada di sini, tapi di semua di instrument cluster. Nanti kita akan lihat. Ya, nggak ada. Ini AC juga di bagian sini, tapi dia masih
ada pengaturan AC secara fisik. Eh, ada sebenarnya informasi off-road-nya seperti ini. Ini loker belakang, kemudian loker depan tampaknya. Oh iya, Anda bisa mengatur lokernya di bagian sini nih. Kemudian off-road cruise control, coba kita pindahkan kalau ke 4H. Oh iya, benar-benar berubah nih. Jadi ada informasi juga di sini nih. Seperti ini. Kemudian, tapi yang lebih lengkap memang di instrumen casternya untuk informasi off-road. Dan drive mode dia ada banyak sekali nih. Drive mode-nya normal, sport, slippery, mud orange, kemudian sand, baha, dan juga rock crawl. Kemudian sistem penggerak juga banyak, ada 2H, 4H, 4A. 4A itu for automatic dan juga for low. Kemudian sebagai standar fitur di Ford ya, dia juga dilengkapi dengan ini nih, ada parking assist. Jadi kalau double cabin mungkin Anda ribet untuk parkir sendiri, ya tinggal parking assist saja. Seperti mobil Eropa kebanyakan. Kemudian ada traction control off, dan ada ini nih electric parking brake dan juga automatic start stop engine. Tapi dia nggak ada auto hold nih kayaknya. Kemudian masih ada lagi sebenarnya di bagian sini nih, di bagian setirnya, karena dia bisa ada nih R, ini tombol R itu ada my mode setting, jadi bisa lihat Anda itu mode berkendara normal, kemudian setirnya seperti apa, suspensi seperti apa, knalpotnya juga bisa diatur, automatic startup engine-nya on atau off. Dan yang menarik adalah knalpotnya. Nah, ketika mobil ini menyala, dia ada 4 pilihan suara knalpot. Ada quiet maksud saya, yang hening, kemudian ada normal, ada sport, dan juga baha. Aduh, pengen banget nyobain fitur ini tapi rasanya nggak bisa karena ini di dalam pameran, harus di luar pameran. Nanti kita akan tes saat sudah mendapatkan test drive jangka panjangnya. Kemudian posisi berkendara sangat enak, ini sangat ergonomis, pas sekali dengan postur badan saya. Visibilitas juga sangat baik, commanding gitu, kapas ini kelihatan gitu ya. Hasil double cabin memang. Kemudian untuk ini nih, setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik yang sangat-sangat leluasa. Kemudian jok bisa diatur secara elektrik tentunya. Kemudian ada fitur lain di bagian sini, ini lampu untuk mengatur lampu. Kemudian ini nih menarik, ini ada tombol, ada 6 buah auxiliary button. Jadi kalau misalkan Anda punya mobil ini dan Anda ingin modif itu misalkan ya, nambah lampu, lampu atas, lampu depan, fog lamp, atau winch gitu, misalkan switch winch ya. Nah ini tinggal bisa Anda manfaatkan nih, 6 buah auxiliary button yang ada di bagian sini. Ini benar-benar off-road friendly banget mobil ini ya. Sudah disediakan seperti ini. Kemudian tempat kacamata standar lah ini. Oke. Oke, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Ford Ranger Raptor. Mobil ini dijual dengan harga 1.360.000.000 rupiah on the road Jakarta, yang artinya mungkin ini jadi double cabin paling mahal saat ini di Indonesia. Tapi dia menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan double cabin yang juga ada di Indonesia tentunya. Dia sporty, dia berperforma, tenaga mesinnya gila. Ini 320 horsepower, hampir 400 horsepower, itu tenaga mesin yang sangat-sangat buas, dan ya sekali lagi dia adalah cumi-cumi killer. Jadi begitulah video kami, klik like jika demikian video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.